Jadi ya urip itu tetap harus bertuhan. Karena kita itu mati, itu pasti ada patoknya. Ono patok ya, kalau mati mesti ono patok. Begitu juga kita hidup. Kalau hidup nggak ada patoknya gimana? Nah oleh sebab itu kita ini harus bertuhan. Kalau Tuhan, pengertian Tuhan sendiri itu maknanya Sangyang, Allah, Pangeran, sing dhuwurkan, yang mau tinggikan itu namanya Tuhan. Tapi di dunia ini kan banyak yang kita tinggikan. Nah maka kalau kita tidak ada patoknya, maka kita nggak tahu makom kita. Makam, kalau kita mati kan dikubur di makam. Nah di makam pasti ada patoknya. Lah kalau kamu hidup nggak ada patokannya, ya kamu nggak akan tahu makom kedudukanmu itu sampai sebatas mana, kamu nggak tahu. Makanya adanya Tuhan, adanya Sang Pencipta supaya kita tahu batasan-batasan di dalam kehidupan kita, supaya kita tahu kedudukan kita ini apa. Maka Allah sendiri menjelaskan kepada utusannya, termasuk baginda besar Muhammad, Qulitullah a'udzu rahman ainama tatawalla falahu asmaul husna. Panggil aku dengan nama Allah atau Ar-Rahman. Nah enggak iso Ar-Rahman, yo sak seneng-seneng lah. Mbok sebut apa? Sing penting aku ini ada, kan gitu. Apa saja enggak apa-apa kamu panggil apa, yang penting aku ini ada. Nah, jadi Gusti Allah itu. Nah, mulane sekarang juga banyak orang-orang yang tidak mengakui agama, merasa dirinya itu ateis itu banyak. Padahal kalau kita pikir secara hidup, yang nggak punya agama itu cuma dua. Yang pertama hewan, yang kedua wong edan. Itu nggak punya agama, wong edan. Nah berarti kalau kita ini nggak mengakui Tuhan dan kita ini nggak mengakui agama, ya kita menjadi dua di antara yang tadi. Nah nggak wong edan dan kita ini hewan. Nah itu tuh. Nah maka di sisi kita harus sedikit berhati-hati, jangan kita ini menjadi hewan. Nah boleh kamu tidak beragama, tapi jangan bergaul kepada orang yang beragama. Karena orang yang beragama akan menganggap kamu ini yang kedua tadi. Nah nggak mau edan ya hewan kan gitu. Sedangkan kamu ini nyari makan, hidup, bersosialisasi kepada orang-orang beragama, maka pilihlah satu agama. Mau agama yang nyembah batu, mau agama yang nyembah pohon, yang penting kamu ada patokannya, ada aturannya. Hidup itu ada aturan. Nah begitu juga di dalam hubungan spiritual seperti ini harus ada gurunya. Karena apa? Yang kemarin kita jelaskan, kita bahas bahwa torik itu jalan, sabil itu jalan. Tapi kenapa yang dipakai sirotol mustaqim, sirotol itu jalan. Nah kalau jalannya mau cepat, jalannya ada jalan pintasnya, maka pakainya sirotol. Kalau jalan hanya sekedar jalan secara individu yang kita nggak tahu tujuan masing-masing, itu disebut torik. Nah kenapa kamu harus mempunyai guru? Supaya kamu tahu kedudukanmu sampai sebatas mana. Loh, kalau kamu nggak ada guru, kamu nggak tahu batasan di dalam hidupmu, makommu sampai di mana kamu nggak tahu. Hidup hanya semau-maumu dan seolah-olah kamu nggak punya agama. Maka ulaika kal anam, kamu seperti binatang, balu matur bahkan lebih sesat setimbangan binatang. Ya karena kamu tadi nggak punya aturan, nggak punya aturan di dalam diri, nggak punya aturan di dalam agama, dan kamu nggak percaya terhadap Tuhan. Nah maka fungsi daripada Tuhan supaya kamu tahu kedudukanmu sebagai apa. Nah maka nabi-nabi diperkenalkan tentang Tuhan ya supaya dia tahu posisinya, dia itu bukan Tuhan, dia ini bukan pencipta, dia ini hanya utusan, dan tetap ada yang mengutus. Nah begitu juga santri ya harus ada gurunya. Belajar secara otodidak, torik boleh, spiritual secara otodidak boleh, tapi nggak tahu makomnya, nggak tahu salah benarnya dia di mana. Sebelum dia mengalami kesalahan itu sendiri mengakibatkan akibat yang fatal bagi dirinya, baru dia tahu oh itu salah. Tapi kalau ada guru kan paling nggak usah pengalaman dulu, langsung dikasih tahu ini salah, ini benar. Jadi ada patokannya, ada kedudukannya di situ. Nah, kalau ada guru ya akhirnya mondar-mandir begitu saja. Banyak orang yang pintar
pinter ngomong, pinter apa, walaupun tanpa guru. Tapi coba lihat kehidupannya, apa ada barokahnya? Nggak ada barokahnya, hidupnya susah terus, lontar lantung. Karena tadi torik tadi jalan, mereka hanya jalan saja. Hidupnya begitu saja. Ya maka kesimpulannya kita semua ini harus bertuhan. Kita ini harus beragama. Misalkan kamu agamanya mau apa ya? Kalau bisa ya Islam Tuhan, ya. Tapi mau nyembah batu, nyembah apa yang penting hidupmu ada aturan. Ya, syukur-syukur lah memang Islam, ya kan? Alhamdulillah.